Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Rahayu, NPM 22001092076. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Ekonomi Bisnis dosen pengampu Ibu dari Sunaida SAP MAP. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus-kasus ekonomi bisnis. Yang pertama, kerugian pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk cabang Manado. Penyebab kerugian yang pertama, Alfamart masih melakukan ekspansi sehingga jumlah pendapatannya masih kecil jika dibandingkan dengan biayanya. Yang kedua, perusahaan masih memiliki umur yang muda, baru berumur 4 tahun dan masih mengalami kesulitan-kesulitan dalam menjalankan usahanya. Yang ketiga, perusahaan ini mengalami kecurangan pada karyawan seperti pengeluaran finansial tanpa dokumen pendukung, pencatatan yang salah atau tidak akurat, dan bukti transaksi tidak ada dengan alasan hilang. Yang keempat, pengendalian internalnya belum memadai, sehingga bagian Taufik ikut mengawasi kegiatan perusahaan untuk dapat mengetahui segala transaksi yang terjadi di toko dan biaya apa yang nantinya akan terjadi. Yang kelima, sumber daya manusianya masih tergolong belum berkualitas dalam melaksanakan tanggung jawab dan perannya. Yang keenam, persaingan usaha sesama industri atau minimarket yang cukup ketat. Dampak yang akan terjadi adalah akan membuat laporan keuangan perusahaan menjadi menurun sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian dan kebangkrutan. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah yang pertama, melakukan strategi reward dan punishment. Yang kedua adalah perbaikan atau pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan yang ketiga, meningkatkan penjualan dengan cara memperbanyak toko franchise. Kasus yang kedua adalah laba Mayora Indah meningkat pada tahun 2019. Pada semester 1 tahun 2019, Mayora Indah membukukan penjualan bersih sebesar 12,5 triliun atau naik sebesar 11,48% secara year on year. Tahun 2019, Mayora Indah membidik pendapatan sebesar 26,72 triliun atau tumbuh sebesar 11% dari pendapatan tahun lalu yang sebesar 24,6 triliun. Tapi beban Mayora Indah juga tercatat masih meningkat. Pada semester 1 tahun ini, Mayora Indah harus melakukan write off atas piutang yang tak tertagih sebesar 16,29 miliar. Angka penghapusan piutang itu cukup membebani dan membuat Mayora Indah harus menanggung beban penjualan sebesar 1,86 triliun. Namun Mayora Indah masih dapat memperoleh laba. Mayora Indah membukukan laba bersih senilai 807,48 miliar sepanjang semester 1 tahun ini. Laba ini naik sekitar 9,73% dari semester 1 tahun lalu yang sebesar 735,86 miliar. Yang ketiga adalah inflasi tertinggi terjadi di Kendari sebesar 0,62%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, kelompok penyediaan makanan dan minuman, dan kelompok perawatan pribadi serta jasa lainnya. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok transportasi, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Itulah tadi video kasus-kasus ekonomi bisnis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.